lagi bersama saya, Ayah Saika Channel. Nah, oke, pada video kali ini kita sudah masuki pada bab 12 ya, yaitu VPN tunneling. Nah, pada VPN tunneling ini kita akan mempelajari banyak sekali materi ya, teman-teman di sini. Yang pertama ada konsep VPN tunneling, yang kedua ada setup topologi, lalu AOIP konfigurasi, lalu menghubungkan antar klien connect to internet, point-to-point protokol, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Di sini banyak sekali. Nah, oke, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi yang pertama, yaitu konsep VPN tunneling ya. Nah, untuk VPN ini adalah singkatan dari Virtual Private Network ya. Secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel ya, teman-teman. Nah, di sini untuk VPN itu contohnya sangat beragam ya. Misalnya di sini ada kantor pusat yang ada di Jakarta dan kantor cabang yang berada di Semarang. Di kantor pusat Jakarta ini dia memiliki jaringan lokalnya, dan kantor cabang Semarang pun memiliki jaringan lokalnya ya. Ini jaringan lokal kantor pusat, ini jaringan lokal kantor cabang ya, teman-teman. Karena kantor pusat dan cabang itu satu perusahaan, jadi otomatis file-filenya itu sama kan. Biasanya kalau kita menghubungkan router satu dengan router yang lainnya itu kan menggunakan interface, teman, baik menggunakan fiber optik maupun wireless. Nah, kalau misalnya kita menggunakan infrastruktur penyewaan layanan kabel, itu mungkin akan mengalami kesulitan dan sangat menguras biaya yang cukup mahal ya, teman-teman. Oleh karena itu, kita itu bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling ya. Syaratnya, antar kantor ini harus memiliki koneksi dengan internet terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan terkoneksinya internet, maka kita bisa membuat yang namanya tunnel ya. Tunnel itu artinya terowongan ya, teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris. Jadi pada kantor Jakarta dan Semarang kita buat satu interface virtual yang kita sebut dengan interface tunnel ya, teman-teman. Jadi dia itu bisa terkoneksikan secara langsung, dapat diakses di internet, tapi dia itu cover yang namanya VPN. Jadi paketnya tetap berjalan di internet, tapi secara tidak langsung paketnya itu dibungkus dengan paket lagi ya, teman-teman. Jadi paket dalam paket seperti itu. Nah, nantinya itu akan minim sekali adanya serangan ya, teman-teman. Jadi, kantor pusat yang ada di Jakarta nantinya bisa mengakses jaringan lokal yang ada di Semarang ya, teman-teman. Nantinya dia itu bisa sharing file dan lain sebagainya dengan menggunakan fitur VPN tunneling, metode tunneling ya, teman-teman. Nah, di sini untuk jenis VPN tunneling ada 4 ya. Ada AOIP, lalu PPTP, dan SSTP, lalu L2TP, lalu ada OpenVPN ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah masuki materi yang kedua, yaitu setup topologi ya. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya terlebih dahulu. Di antara contoh kasus implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunnel itu, yaitu menghubungkan antara segmen. Misal terdapat satu perusahaan yang cakupannya itu sudah besar, perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang ya, teman. Misalnya antara kantor pusat dan kantor cabang itu letaknya itu jauh. Misalnya pusatnya itu di Jakarta dan cabangnya itu di Semarang. Antara lokal yang ada di kantor pusat dan kantor cabang itu pastinya ingin saling berkomunikasi ya, teman-teman. Nah, kalau misal menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik atau kabel itu pasti kan biayanya itu mahal ya, teman-teman. Pada perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur yang namanya VPN tunneling ya, teman-teman. Jadi antara kantor pusat dengan kantor cabang ini terkoneksi dengan interface virtual yaitu tunnel ya, teman-teman. Nah, yang bisa menghubungkan virtual antara kantor pusat dan cabang, syaratnya itu antara kedua kantor tersebut itu menggunakan router mikrotik yang sama ya, teman-teman. Sudah membuat topologinya, teman-teman. Di sini saya membuat satu router pusat dan router cabang. Nah, di sini kita bisa koneksikan dengan Winbox. Itu saya sudah konekkan ke IP address print ya, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke router pusat, lalu cek IP address print di sini. Lalu kita bisa masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan IP 10.0.3137.241. Kita bisa connect. Ini ke router pusat terlebih dahulu. Ini sebelumnya saya sudah mengganti hostname-nya ya. Teman-teman pasti sudah bisa ya mengganti hostname. Kita masuk juga ke router cabangnya. Di sini kita bisa, maaf, ini saya bisa ketikkan perintah IP address print. Nah, di sini mendapatkan IP 137.143 ya, teman-teman. Di sini kita bisa untuk masuk ke Winbox-nya ya, teman-teman. Kita tidak usah menggunakan connector roaming, tidak apa-apa. Kita menggunakan biasa saja, IP biasa saja ya. Di sini saya ganti menjadi 143 karena tadi saya sudah sempat nyalakan. Kita bisa klik yang new Winbox ya di sini. Lalu bisa masukkan IP-nya. 143. Nah, oke. Nah, ini sudah memakai yang router cabang ya. Ini sudah bisa ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau perangkatnya mati itu pasti IP-nya berbeda-beda ya, karena pakai IP DHCP kita bisa menggunakan IP statik saja ya. Di sini kita bisa masuk ke router pusatnya di terminal mikrotik terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi manual ya antara mikrotik router pusat dengan ISP-nya terminal CLI. Oke, kita bisa klik IP address, lalu add address. Misal IP-nya di sini saya 10.137.146/24. Lalu untuk interface-nya yang mengarah ke router Ether 1 ya, teman-teman. Ether 1. Interface-nya Ether 1. Oke, kita bisa enter saja. Kita bisa
print. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada ya untuk interface yang header 1. Yang ini ya teman-teman, 146 ya. Yang kita bisa remove yang itu ya, 241. Remove number 0. Itu IP yang dari DHCP tadi ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah ada IP yang statiknya saja ya. Jadi yang DHCP sudah kita hapus. Oke, di sini. Jadi kita sudah memiliki IP statik tetap yaitu 137.146 ya. Ketikkan IP root print, IP root lalu print. Nah, oke teman-teman, ini di sini untuk yang 0 itu bukan mengarah ke internet ya. Kita bisa tambahkan gateway ya teman-teman yang mengarah ke internetnya. Oke, kita bisa ketikkan IP DNS terlebih dahulu agar bisa ping ke internet ya. IP DNS set servers. Nah, oke, di sini sudah ada. Kita keluar lalu kita bisa ping ke internetnya, ping 888. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman di sini. Kita bisa ping google.com. Oke, ini juga sudah bisa ya. Kita bisa masuk ke router cabangnya. Oke, kita bisa ketikkan perintah IP address. Lalu kita bisa menambahkan addressnya juga, teman-teman. Kita akan static addressnya juga di cabang, router cabangnya. Kita bisa ketikkan perintah add address. Add address. Nah, dengan misal di sini saya 10.0.137.147 ya, /24 interface-nya berarti header 1. Oke, kita bisa print. Nah, oke, ini yang DHCP masih ada, kita bisa remove saja, remove number 0. Nah, oke, kita bisa print. Oke, ini hanya tersedia IP statiknya saja ya, teman-teman. Oke, kita bisa IP root print. Nah, di sini yang 0 bukan mengarah ke gitu ya. Kita bisa IP DNS set servers 8888 agar bisa ke internet ya. Ping 8888. Oke, sudah bisa. Sebentar teman-teman, ini ping google.com. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah bisa ya. Winbox-nya teman-teman di sini. Kita bisa coba masuk ke Winbox. Winbox yang router pusatnya, di sini kita masuk ke Winbox router pusat. Kita bisa masuk ke new Winbox lagi untuk masuk ke Winbox router cabang ya. Nah, oke, di sini sudah masuk ke router cabang dan router pusat. Udah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ketiga yaitu EOIP konfigurasi ya. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya terlebih dahulu. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah melakukan setup topologi ya teman-teman. VPN tunnel itu jenisnya beragam ya, ada EOIP, lalu L2TP, OpenVPN, dan lain sebagainya ya. Kita akan membahas yang EOIP ya teman-teman. Nah, contohnya perusahaan besar pastinya banyak sekali memiliki cabang ya teman-teman. Contohnya saja terdapat 2 kantor yang berpindah daerah membutuhkan tunnel antara pusat dengan cabang. Biasanya jika terdapat perusahaan menginginkan kantor pusat dengan cabang terkoneksi untuk bisa melakukan file sharing dan sebagainya ya. Kalau pakai kabel atau wireless itu mahal, jadi perlu menggunakan interface virtual tunnel. Jenisnya itu banyak ya, salah satunya itu EOIP. Ketika perusahaan menggunakan EOIP, antara lokal yang ada di pusat dan cabang itu harus satu network ya teman-teman. Saya masuk ke router pusatnya ya teman-teman di Winbox sini. Kita masuk ke router pusat, lalu kita pergi ke interface. Kita bisa klik yang EOIP tunnel. Sini kita klik add. Nah, di sini untuk namanya kita bebas ya, kita mau beri apa. Misal saya EOIP strip tunnel to cabang seperti ini. Kita karena ini akan menuju ke cabang, jadi kita beri nama seperti itu saja teman-teman. Nah, untuk yang remote address ini kita isi IP statik dari si cabangnya ya teman-teman di sini. Berarti IP-nya itu 10.0.137.147 ya teman-teman. Di sini punya saya yang router cabangnya. Lalu untuk tunnel ID-nya itu bebas ya, antara pusat dan cabang itu harus sama. Misalnya di sini saya 100 seperti itu. Kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, ini belum ada konfigurasi R ya, kita belum melakukan konfigurasi EOIP tunnel pada cabang. Kita bisa masuk ke router cabangnya. Di sini kita bisa masuk ke router cabang, masuk ke Winbox ya. Di sini kita bisa masuk ke interface, lalu EOIP tunnel, add. Di sini untuk namanya berarti EOIP tunnel to pusat ya teman-teman, karena tadi sudah to cabang, di sini to pusat. Lalu remote address-nya isi IP statik dari si pusatnya. Berarti 10.0.137.146 ya teman-teman, punya saya berarti 137.146. Nah, untuk tunnel ID-nya ini karena tadi 100, jadi kita samakan saja menjadi 100. Kita bisa klik apply. Kita klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, oke. Di sini sudah ada informasi R-nya ya, baik di router cabang ataupun di router pusatnya. Kita coba lihat di router pusat. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada ya. Oke, kita bisa buka new terminalnya. Di sini kita bisa ping 10.0.137.147. Kita bisa ping router pusat ya ini. Oke, ini bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masukin materi yang keempat yaitu EOIP menghubungkan antar klien ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya.
Nah, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi EOIP tunnel dari router pusat ke cabang ya teman-teman. Nah, EOIP tunnel itu digunakan apabila lokal pada pusat dan lokal pada cabang itu menggunakan network yang sama ya teman-teman. Dilihat pada sisi kliennya ya. Di sini saya definisikan 1.0 misalnya ya teman-teman. Sisi 1 dan 2 itu belum bisa saling terhubung ya teman-teman karena belum kita koneksikan atau konfigurasikan. Nah, agar bisa terhubung, kita itu bisa menggabungkan antara Ethernet 2 dengan interface tunnel pada satu interface bridge ya teman-teman. Jadi VPC 1 dan 2 itu ketika ingin berkomunikasi kita itu bisa lewat bridge ya. Ini kita bisa nyalakan terlebih dahulu untuk VPC-nya. Lalu kita itu bisa masuk ke router pusatnya ya di Winbox ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke router pusat. Lalu kita bisa konfigurasi bridge ya. Kita bisa klik yang bridge ya di sini. Nanti bridge itu menggabungkan beberapa interface menjadi satu network ya teman-teman. Kita klik bridge. Lalu kita bisa klik yang add di sini. Kita klik add. Lalu di sini untuk name-nya kita berikan name bridge for EOIP saja ya teman-teman di sini. Nah, oke, jika sudah, kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Kita bisa add lagi, lalu kita bisa klik yang EOIP tunnel to cabang ya teman-teman di sini. Nah, oke. Kita bisa apply, oke. Nah, oke di sini. Kita bisa masuk ke router cabangnya, kita klik bridge add, di sini namanya bridge for EOIP saja seperti tadi sama. Kita bisa klik apply, lalu OK. Lalu kita bisa masuk ke ports, lalu add di sini kedua ya teman-teman. Kedua, kita bisa klik apply, OK. Nah, oke, kita bisa klik add lagi. Di sini kita bisa tambahkan untuk interface-nya EOIP tunnel pusat, bridge-nya seperti itu. Nah, oke, ini sudah. Kita bisa masuk ke VPC 1 dan VPC 2-nya ya teman-teman. Kita akan konfigurasi IP pada VPC 1 dan VPC 2. Nah, kita bisa tuliskan di sini terlebih dahulu. Misal VPC 1 itu pakai 1.6 di sini menggunakan IP 1.6. Lalu untuk yang VPC 2-nya misal 1.7 ya agar mudah di sini. Nah, oke, kita bisa taruh di sini agar rapi. Lalu kita bisa masuk ke VPC 1. Lalu kita bisa ketikkan perintah IP 192.168.1.6/24. Nah, ini nggak usah pakai gateway ya teman-teman. Kita bisa enter. Kita tunggu saja. Kita bisa show IP. Oke, ini sudah ada IP-nya teman-teman di sini. Kita bisa masuk ke VPC 2-nya ya. Bisa masuk ke VPC 2. Sama seperti tadi, kita bisa memasukkan perintah IP 192.168.1.7/24. Sebentar, ini saya salah teman-teman. Ini 1/7/24. Oke. Kita bisa show IP. Nah, oke teman-teman di sini juga sudah ya. Nah, kita bisa koneksikan ya pengujian. Kita bisa ping ke VPC 1-nya. Oke, ini sudah bisa terhubung. IP itu tunnelnya itu dimatikan, maka nanti koneksi antara VPC 1 dan VPC 2 itu nggak bisa ya. Kita bisa masuk ke router pusatnya di sini Winbox-nya. Kita bisa masuk ke interface-nya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface. Oke. Lalu yang di sini IP tunnelnya itu kita bisa disable saja. Kita bisa matikan ya. Kita coba untuk ping lagi ke VPC 1. Nah, oke teman-teman, ini nggak bisa ya, time out. Lalu kita bisa coba untuk menyalakannya lagi di sini. Kita coba menyalakan lagi ya ke router pusatnya. Kita bisa pengujian lagi. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang kelima ya, yaitu EOIP Client Connect to Internet. Nah, oke langsung saja kita menuju ke prakteknya. Ini untuk sisi klien atau VPC 1 dan 2 itu belum bisa internetan ya teman-teman. Untuk bisa internetan kan memerlukan beberapa parameter ya, seperti gateway-nya, lalu DNS-nya. Nah, kita itu bingung nih, setting gateway-nya tuh di Ether mana. Soalnya kan kita itu udah masukkan ke interface bridge ya teman-teman, maka dari itu kita bisa setting IP gateway-nya pada interface bridge tersebut ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja menuju ke prakteknya, masuk ke Winbox router pusat di sini. Oke, kita close dulu, lalu kita bisa klik IP, address. Di sini kita bisa add. Lalu kita bisa masukkan IP-nya, yaitu di sini 192.168.1.1 ya teman-teman, /24. 1.1/24. Interface-nya itu berarti bridge for EOIP ya di sini. Kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, oke, ini sudah ada ya. Kita bisa masuk ke VPC 1-nya teman-teman. Kita bisa masuk ke VPC 1, lalu kita bisa untuk ping 192.168.1.1. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke router cabangnya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router cabang. Inbox router cabang. Kita bisa klik IP, lalu addresses, lalu kita bisa klik add. Di sini untuk IP-nya 192.168.1.2/24 ya. Untuk interface-nya sama ya, bridge for EOIP, kita klik apply, lalu OK. Lalu kita bisa masuk ke VPC 2-nya. Di sini kita masuk ke VPC 2, kita bisa ping 192.168.1.2. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini belum bisa akses dari internet ya untuk yang VPC 1 dan 2. Nah, kita bisa masuk ke IP yang router pusat, kita bisa masuk ke IP, lalu firewall, lalu kita bisa klik yang NAT. Nah, di sini kita bisa add ya, lalu chain-nya itu SRC NAT, out interface-nya itu di sini Ether 1 ya teman-teman.
Oke, kita masuk ke action. Di sini masuk wallet. Jadi bisa klik apply. Lalu oke. Kita bisa masuk ke router cabangnya. Oke, kita bisa klik yang IP, firewall, NAT, add, sama ya, SRC NAT, out interface-nya berarti sama, header 1. Lalu kita bisa masuk ke action, wallet. Oke, apply. Oke, masuk ke VPC 1 sekarang teman-teman. Masuk ke VPC 1-nya, di sini kita bisa show IP ya. Kita bisa masuk di sini show IP. Nah, di sini IP-nya 1.6 ya. Nah, kita bisa ketikkan IP 192.168.1.6/24. Lalu di sini untuk gateway-nya 192.168.1.1/24 ya teman-teman di sini. Oke, kita bisa tunggu. Lalu kita bisa IP DNS agar bisa internetnya IP DNS 8888. Oke, di sini kita bisa show IP. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita bisa ping 888. Nah, ini sudah terhubung, sudah bisa. Kita juga bisa coba untuk ping Google, nggak apa-apa kalau teman-teman mau. Nah, di sini kita bisa masuk ke VPC 2, lalu IP 192.168.1.7/24, lalu gateway-nya 192. Di sini 1.7/124, lalu gateway-nya 192.168.1.2/24. Nah, oke teman-teman, kita tunggu. Kita bisa IP DNS 8888. Kita bisa show IP. Kita tidak usah show, kita langsung ping saja. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-6 yaitu PPP atau Point to Point Protocol ya teman-teman. Nah, oke langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Kita sudah berhasil melakukan konfigurasi EOIP tunnel ya. Lokal yang berada di pusat dan cabang itu menggunakan network yang sama. Nah, bagaimana jika lokal yang tersedia di set pusat dan lokal yang tersedia di set cabang itu networknya berbeda? Nah, di sini kita bisa menggunakan VPN tunneling yang bernama PPP ya teman-teman, yaitu Point to Point Protocol. Di sini terdapat jenis 2 VPN tunneling yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan antar set ya teman-teman, di mana antar set tersebut jaringan lokalnya itu berbeda network. Banyak sekali tunnel PPP yang bisa kita gunakan seperti PPP-oE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, PPP dapat menyediakan autentifikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-7 yaitu PPTP konfigurasi. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Di sini salah satu VPN tunneling yang bisa kita gunakan ketika kalian network pada sisi pusat dengan sisi cabang itu memiliki network yang berbeda, maka dari itu kita bisa memiliki atau kita bisa gunakan jenis VPN tunneling yang ada pada kategori PPP ya teman-teman, yaitu Point to Point Protocol. Di antaranya itu ada PPTP ya, PPTP yaitu Point to Point Tunneling Protocol ya teman-teman. Nah, untuk PPTP itu harus ada yang menjadi server dan harus ada yang menjadi klien. Kita coba di sisi servernya itu dijadikan sebagai router pusat dan sisi kliennya itu jadikan sebagai router cabang ya teman-teman. Di sini dikonfigurasikan dulu untuk IP dan interface yang mengarah ke kliennya dengan IP address ya teman-teman. Nah, header 2-nya itu pusat. Kan belum kita apa-apakan ya teman-teman. Di sini kita itu bisa isi IP address yang nantinya itu akan menjadi gateway untuk VPC 1 dan kita juga akan konfigurasi header 2 di router cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk VPC 2 ya teman-teman. Bisa klik text ya, di sini kita tambahkan not. Sini kita tambahkan 192.168.2.0 misalnya di sini. Oke. Nah, oke. Kita bisa klik lagi di sini. Tuh 10.10.10.1. Nah, ini IP address yang akan menjadi gateway untuk VPC 1 dan kita juga akan konfigurasikan header 2 di router cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk VPC 2-nya ya teman-teman di sini. Kita bisa masuk ke window router pusatnya di sini. Kita bisa klik IP, lalu addresses, lalu kita bisa klik add. Nah, di sini kita bisa tambahkan yaitu 192.168.1.1/24. Lalu untuk header-nya header 2 ya teman-teman di sini. Apply, lalu oke. Kita akan setting juga di DHCP server ya, sehingga nanti si VPC itu mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa klik IP, DHCP server, DHCP setup. Ini kita bisa klik yang header 2. Bisa next saja. Kita next ya di sini. Di sini kita bisa next, di sini juga next, DNS servernya kita bisa next. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa masuk ke VPC 1-nya di sini. Kita bisa masuk ke VPC 1, kita bisa ketikkan perintah IP DHCP teman-teman. Di DHCP. Kita tunggu. Nah, oke teman-teman, di sini sudah mendapat IP ya 192.168.1.254 teman-teman. Kita bisa masuk ke router cabangnya. Kita akan konfigurasi IP address pada router 2 yang akan dijadikan gateway untuk VPC 2. Kita bisa klik IP, address, add, kita bisa tuliskan 192.168.2.1/24 teman-teman. Headernya header 2. Di sini kita tambahkan /24. Nah, kita bisa apply. Oke, kita bisa klik IP, DHCP server, DHCP setup. Nah, di sini kita bisa masukkan header 2. Bisa next saja, next.
Kita bisa next saja. Kita bisa next. Nah, oke. Ini sudah bisa ya. Kita bisa masuk ke VPC 2-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, oke teman-teman, ini sudah mendapatkan IP ya. Sebentar. Nah, ini sudah mendapatkan IP ya teman-teman, yaitu 1.253 teman-teman di sini. Nah, kita akan konfigurasi PPTP yang ada di sini ya. Kita bisa masuk ke router pusat, klik PPP, lalu bisa klik yang ini, PPTP server, lalu enable-nya kita bisa centang, apply, lalu klik OK teman-teman. Nah, di sini kita bisa tunggu aktif ya. Kita bisa masuk ke secret, lalu kita bisa klik add ya. Lalu di sini untuk namanya itu kita bisa tuliskan saja, misal PPTP AMGA seperti itu, karena AMGA sekolah saya. Untuk passwordnya di sini saya 123 saja teman-teman. Nah, oke, kita bisa masuk ke. Nah, di sini untuk profilnya kita pilih default saja. Nah, untuk local address-nya dan remote address itu apa? Nantinya kita itu akan definisikan local address dan remote address di sini ya, teman-teman. Merupakan IP interface tunnelnya ya, teman-teman. Misalnya saya definisikan local address dia itu adalah IP interface tunnelnya, tunnel servernya seperti itu. Kalau definisikan remote address-nya, maka nanti IP interface tunnel router cabang nanti itu dia akan didefinisikan mau dapat berapa ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Yang servernya saya memakai 10.10.10.1. Lalu untuk kliennya di sini saya memakai misal 10.2 ya teman-teman, di sini 10.2. Nah, oke. Kita bisa masuk lagi ke router cabang. Kita bisa masuk ke router pusatnya lagi. Di sini kita isikan local address-nya. Berarti 10.10.10.1. Nah, oke, untuk yang remote address berarti IP dari si cabang ya teman-teman, atau dari klien 10.10.2. Bisa klik apply. Oke. Kita akan coba konfigurasi PPTP klien pada router cabang. Kita masuk ke router cabang, kita klik yang PPTP, kita bisa klik add, lalu PPTP klien, lalu untuk general kita biarkan saja, kita otomatiskan saja, kita pergi ke dialog. Nah, di sini ada connect to ya. Ini adalah kita tuh mau menghubungkan router yang mana. Kita kan router cabang pengen terkoneksi ke router pusat ya, berarti kita definisikan IP dari router pusat. Kita bisa menggunakan IP-nya router pusat yaitu 10.0.137.146. Ini IP statiknya router pusat ya. Usernya misal PPTP/AMGA. Passwordnya sama seperti tadi ya, 123. Untuk profilnya kita pilih yang default ya, karena tadi pakai yang default. Lalu untuk itu kita bisa klik apply, lalu oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada informasi R ya teman-teman. Di sini kita bisa untuk klik IP, lalu klik addresses. Nah, di sini dia sudah terdaftar ya, IP address tunnelnya. Kita bisa masuk ke router pusatnya, masuk ke IP addresses. Nah, oke, di sini juga sudah memiliki routing ke arah cabang ya teman-teman. Oke, kita bisa ping dari pusat ke cabang atau dari server ke klien. Kita bisa masuk ke mana ya? Kalau mau ping, masuk ke new terminal. Oke, kita bisa ping 10. Nah, kita bisa ketikkan dulu IP address print. Nanti di sini sudah ada ya. Oke, kita bisa untuk ping 10.10.10.2. Nah, oke teman-teman, ini bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-8 yaitu PPTP, static routing, dan tes koneksi ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di router pusat itu belum ada routing ke arah networknya si kliennya ya teman-teman. Nah, di router pusat itu belum ada routing ke arah networknya si kliennya router cabang ya, yaitu 2.0. Nah, sehingga untuk VPC 1 dan VPC 2 itu belum bisa saling komunikasi. Kita akan menambahkan static routingnya ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah IP route. Lalu kita tambahkan ya teman-teman, add ISD address sama dengan 192.168.2.0/24. Nah, gateway-nya itu berarti VPC 1 kalau mau ke VPC 2 itu dia lewatnya interface tunnel ya teman-teman, yaitu 10.2, lalu baru bisa ke 10. Lalu baru bisa ke 2.0 ya teman-teman. Jadi di sini berarti 10.10.10.2. Kita bisa print. Nah, oke teman-teman, ini sudah AS ya, sudah bisa. Lalu masuk ke router cabang, lalu kita pergi ke menu IP, lalu routes. Nah, di sini kita bisa masukkan IP-nya teman-teman. Kita bisa masukkan 192.168.1.0/24. Lalu gateway-nya itu 10.10.10.1. Apply, lalu oke. Nah, oke, ini sudah AS. Kita bisa masuk ke router, kita bisa masuk ke VPC 1-nya teman-teman. Di sini kita masuk ke VPC 1. Ke VPC 1-nya teman-teman di sini. Lalu kita bisa ini VPC 1, lalu kita bisa untuk ping 192.168.2.254. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman di sini. Oke, kita bisa masuk ke VPC 2. Kita bisa ping 192.168.1.251 di sini. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman.
Ini untuk VPC 1 dan VPC 2 kan sudah bisa terkoneksi ya. Jangan lupa untuk sisi klien di VPC 1 dan 2 itu harus bisa internetan juga ya pada setiap routernya, harus pada firewall NAT-nya ya teman-teman. Nah di sini bisa untuk ping ke internet ya pada VPC 2 terlebih dahulu. Oke, ini sudah bisa. Kita sudah masuki materi yang ke-9 yaitu L2TP, konsep dan setup topologi ya. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. L2TP dengan PPTP itu hampir sama ya teman-teman. Kalau dari sisi security-nya, PPTP itu kalah dengan L2TP. Nah, L2 itu berarti layer 2 ya teman-teman. Di sini L2TP kepanjangan dari layer 2 tunneling protokol ya teman-teman, yang digunakan untuk membuat virtual pribadi atau VPN di mikrotik. Biasa digunakan untuk mengamankan komunitas jarak jauh ya. Ketika kita lagi jauh di kantor tapi ingin akses jaringan di kantor itu bisa pakai VPN L2TP ya teman-teman. Dan nanti kita akan coba untuk menghubungi kantor cabang ke pusat atau sebaliknya dengan menggunakan VPN tunneling L2TP ya. Dia juga berbasis server klien ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Kita akan menghapus konfigurasi-konfigurasi sebelumnya ya agar tidak mengganggu. Di sini kita bisa membuka untuk router pusatnya. Oke, di sini kita akan konfigurasi. Nah, di sini kita akan menghapusnya, teman-teman. Maaf. Di sini kita hapus saja yang kemarin. Yang 10.10.1 kita masuk ke PPP. Lalu untuk interface-nya kita hapus. Lalu kita masuk ke script. Oh, ini ya, script terus ini hapus. Kita hapus-hapus saja semuanya, teman-teman, agar tidak mengganggu ya. Di sini kita hapus. Lalu kita menuju ke script. Ini juga dihapus. Lalu ke profile. Oke, tidak usah. Ke active connection. Ini kita juga hapus ya, teman-teman. Oke. L2TP juga kita hapus. Hapus all. Pergi ke bridge ini kosong ya, tidak ada, kita hapus saja. Oke, lalu kita menuju ke router cabangnya juga, jangan lupa masuk ke PPPP IP dulu ya, IP address, lalu yang 10 tinggal kita hapus saja di sini. Kita bisa menuju ke PPPP, lalu yang ini kita hapus semua saja teman-teman. Kita ke script, oke, sudah kosong ya teman-teman. Di sini kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke menu routes. Nah, di sini yang S kita hapus saja. Nah, oke teman-teman, sini kita bersihkan semua ya agar konfigurasi selanjutnya itu tidak mengganggu. Kita pergi ke router pusat lagi, ke routes. Nah, ini yang S kita hapus. Nah, oke teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-10 yaitu L2TP IPsec konfigurasi ya. Langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Ketahui bahwa L2TP itu biasa disandingkan dengan IPsec agar tingkat keamanannya itu tinggi ya teman-teman. Kita akan konfigurasi L2TP dan IPsec-nya ya. L2TP itu sama seperti PPTP berdasarkan set per klien ya teman-teman. Kita coba konfirmasi atau konfigurasi L2TP-nya ya teman-teman, yang akan jadi server pusat dan yang akan jadi klien router cabang. L2TP itu sama seperti PPTP ya teman-teman, berdasarkan set per klien. Kita coba konfigurasi L2TP-nya ya, yang akan jadi server router pusat dan yang akan jadi server router cabang ya teman-teman. Ini kita akan konfigurasi L2TP-nya yang akan jadi router pusat dan yang akan jadi router cabangnya ya. Di sini kita bisa masuk ke router pusatnya Winbox. Di sini kita bisa klik PPPP, lalu interface di sini, lalu kita klik yang L2TP server. Kita bisa checklist yang enable-nya. Checklist enable, lalu kita bisa menuju ke default port-nya di sini. Kita bisa menuju ke default port. Oh, kita pergi ke use IPsec dulu. Kita biaskan ya di sini. Lalu IP security-nya di sini kita tulis saja security. Ini agak kelihatan, teman-teman bisa klik setting, lalu hide password ya. Nah, ini security sudah bisa. Lalu kita bisa menuju ke, kita bisa apply, lalu oke, default profilnya default encryption saja tadi ya teman-teman. Lalu kita bisa, nah saya itu ingin di bagian lainnya ketika ingin menggunakan L2TP untuk koneksi dengan tertentu, saya ingin menggunakan user dan password. Kita bisa klik PPPP lalu security ya, lalu kita add. Di sini namanya misal L2TP AMGA, lalu passwordnya saya mau 123 saja agar mudah. Lalu untuk service-nya L2TP, lalu untuk profilnya berarti sama seperti yang tadi ya, default encryption. Oke, kita isikan IP address-nya ya, berarti ini itu mendefinisikan IP-nya router pusat ya, yaitu 172.168.1.1. Lalu remote address-nya berarti IP yang di interface router cabang 172.168.1.2. Bisa apply, lalu oke. Kita bisa masuk ke router cabangnya di sini. Lalu kita bisa masuk ke PPPP, lalu interface, lalu add, lalu kita pilih L2TP client. Nah, di sini untuk dialogue-nya connect IP static router pusat ya teman-teman. Di sini kita pergi saja ke dial out, lalu connect-nya itu IP static router pusat 10.0.137.146. Nah, oke, untuk usernya berarti L2TP AMGA seperti itu ya teman-teman. L2TP AMGA, strip AMGA. Nah, untuk passwordnya sama 123, lalu untuk default profilnya itu seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk use IPsec kita centang. IPsec-nya secret ya seperti tadi. Nah, kayak ini secret ya. Supply. Oke. Informasi R ya teman-teman di sini. Kita masuk ke router pusatnya, klik IP, lalu address. Nah, ini di sini. Jadi kita bisa masuk ke router pusatnya, kita bisa untuk ping 172.16.1.2. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah masukin materi yang ke-11 yaitu L2TP, static routing, dan tes koneksi. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya.
Nah, sebelumnya kita kan sudah berhasil melakukan konfigurasi auto TP server pada router pusat dan auto TP client pada router cabang ya teman-teman. Nah, kita di sini bisa masuk ke window router pusatnya ya teman-teman di sini. Dan di sini kita bisa klik IP, lalu klik routes. Di informasi routing table ini belum memiliki routing table yang mengarah ke lokal lawannya ya. Misal VPC 1 itu ingin komunikasi ke VPC 2. Yang lokalnya berbeda itu belum bisa ya teman-teman karena di routing tablenya belum terdaftar. Nah, kita itu akan lakukan static route di sini ya teman-teman. Kita bisa klik yang add. Lalu untuk guest address-nya kita bisa isi 192.168.2.0/24. Nah, gateway-nya itu berarti kalau ingin connect ke 2.0 maka dia melewati gateway yang dimiliki oleh interface tunnel di router cabangnya yaitu 172.16.1.2. Bisa klik apply, kita bisa klik OK. Oke, ini sudah ada ya teman-teman. Kita bisa masuk ke router cabangnya. Kita bisa untuk klik yang IP, lalu routes. Lalu kita bisa klik add. Kita bisa klik add ya teman-teman di sini. Kita bisa klik add. Di SD address-nya yaitu 192.168.1.1/24. Lalu gateway-nya IP dari interface tunnel si router pusat 172.16.1.1. Klik apply. Lalu klik OK. Lalu kita bisa masuk ke VPC 2-nya terlebih dahulu yaitu 192.168.1.251. Nah, oke, ini sudah bisa. Lalu kita bisa ketik trace ya, trace 192.168.1.251. Nah, di sini dia lewat si interface-nya router cabang dulu ya teman-teman, baru lewat ke gateway-nya interface tunnel router pusat, habis itu ke client ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa pergi ke VPC 1-nya. Dan di sini kita bisa masuk ke router pusatnya. Lalu kita bisa masuk terminal, lalu kita bisa ping 192.168.2.254. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah bisa ya. Oke teman-teman, kita sudah masukin materi yang ke-12 yaitu PPPoE konsep ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, PPPoE atau Point to Point Protocol over Ethernet itu merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan ya. Nah, dia itu berbeda juga ya dengan tunnel lainnya. Jika ada router yang di ISP terkoneksikan ke kita dengan sebagai customer, dan kita itu pasti tentunya memiliki jaringan lokal ya teman-teman. Nah, dan kita itu tentunya memiliki jaringan lokal ya teman-teman, misalnya beberapa VPC. Nah, dengan konfigurasi PPPoE, maka nanti di router customer ini bisa lebih aman ya. Kalau router customer ini ingin internetan, tinggal dikonfigurasi IP address aja ya teman-teman di bagian router ISP dan customer. Nah, kalau router customernya ingin internetan, dia itu perlu menggunakan username dan password yang sudah di-list pada router ISP-nya ya. Kalau router customernya belum bisa connect, maka PPPoE servernya, maka dikumpulkan klien-kliennya itu nggak bisa internetan. Kalau router customernya itu belum bisa connect, maka PPPoE servernya, maka dikumpulkan klien-kliennya itu nggak bisa internetan ya teman-teman. Nah, di sini salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP ya, karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-13 yaitu PPPoE setting topologi ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini kita menghapus semua topologinya, teman-teman. Kita sisakan 2 router saja. Lalu yang router pertama itu kita beri nama router ISP, lalu yang router kedua kita beri nama router ANGA ya teman-teman. Di sini kita juga akan menghapus semua konfigurasinya. Lalu kita bisa sambungkan dari router ISP ke router ANGA-nya. Ini kita bisa masuk ke router ISP-nya. Kita akan mengganti hostname-nya terlebih dahulu teman-teman dengan mengetikkan perintah sistem identity. Nah, oke, di sini kita bisa ketikkan set name RISP ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa print. Oke, ini sudah berubah ya menjadi RISP. Nah, kita bisa ketikkan IP address print. Nah, dia langsung terhubung ke net ya teman-teman. Dia langsung mendapatkan IP dari netnya. Kita belum menghapus konfigurasi yang kemarin ya. Jadi ini banyak sekali IP-nya. Kita bisa remove IP address. Kita IP address dulu. Lalu kita bisa remove yang number 2-nya ya. Remove number 2. Kita bisa enter. Kita bisa print. Oke, ini sudah tidak ada yang number 2. Kita bisa masuk ke router ISP-nya teman-teman. Di sini router ISP-nya kita bisa masuk ke winbox-nya. Lalu kita bisa menghapus konfigurasinya ya. Di sini kita bisa masuk ke bagian berarti PPP dulu ya teman-teman di sini. Kita akan hapus konfigurasinya, masuk ke PPP. Lalu yang auto TP ANGA ini hapus saja. Lalu kita pergi ke interface, guys, sudah kosong, script sudah kosong. Lalu ke IP, lalu addresses. Lalu ke active connection juga sudah kosong, kita ke IP lalu addresses. Nah, di sini juga kita hapus ya teman-teman yang header 2, sisakan saja header 1. Oke, kita bisa pergi ke tools, lalu ke Romon, enable-nya kita bisa centang, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa masuk ke router ANGA-nya di sini. Kita login ya. Kita bisa mengganti dulu identity, mengganti dulu hostname-nya ya yang router ANGA, set name sama dengan router ANGA.
Dan di sini kita bisa sistem identity, lalu kita bisa masuk ke tool, lalu Roamon, lalu set enable, yes, kita bisa nyalakan ya. Nah, oke, di sini sudah aktif ya teman. Kita bisa masuk ke router ISP-nya. Nah, kita bisa masuk ke router AMGA-nya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke Winbox router AMGA. Oke. Ke PPPP, ini hapus saja. Kita hapus konfigurasi yang ada di PPPP ini ya. Oke. Kita masuk ke IP. Lalu addresses. Nah, di sini yang Ether 2 kita hapus. Yang ini juga kita hapus ya, 137 atau 47. Oke, kita hapus semua ya agar kosong. Lalu kita bisa kasih node-nya teman. Kita bisa kasih node, yaitu misal di sini 10.0.147.146. Di sini berarti untuk router yang ISP-nya kita taruh di sini. Oke, kita satu router ISP, lalu kita juga tuliskan 110.137.147 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menuliskan PPPoE server. Oke, untuk yang server ya teman-teman, untuk IP 137.146 itu untuk PPPoE server. Lalu kita bisa menuliskan untuk yang PPPoE yang klien ya. Klien, oke. Nah, kita bisa kasih. Nah, kita tambahkan VPC di sini. Kita tambahkan 2 VPC. Oke, di sini kita bisa taruh di sini, kita tata. Di sini kita bisa ganti namanya dulu ya, VPC 1 dan VPC 2 saja. VPC 1 kita bisa sambungkan ke router AMGA-nya, VPC 2 juga kita bisa sambungkan ke router AMGA-nya. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-14 yaitu PPPoE konfigurasi ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, pada mikrotik pertama akan kita konfigurasi yang namanya PPPoE server ya teman-teman, yang bertindak sebagai ISP. Dan untuk mikrotik yang kedua, dia konfigurasi PPPoE klien ya, yang bertindak sebagai customer ya teman-teman. Nah, di PPPoE customer akan autentikasi username dan password ya. Nanti akses internet yang didapatkan itu akan berjalan dengan aman, sehingga di router customer itu bisa sharing internet ke jaringan lokal yang dimiliki ya teman-teman. Bisa masuk untuk yang router ISP-nya di Windows, kita bisa klik yang PPPP, lalu kita bisa tambahkan di bagian interface-nya PPPoE server, kita tambahkan ya, kita klik add. Lalu di sini untuk service name-nya berarti service PPPoE AMGA seperti itu. Lalu untuk interface-nya kita pilih yang Ether 2, lalu kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Saya ingin ketika router ISP itu ingin terkoneksi ke router ISP harus menggunakan username dan password. Kita bisa pergi ke scripts, kita bisa klik add, lalu namanya berarti PPPoE AMGA. AMGA, oke. Lalu untuk passwordnya 123 saja. Nah, untuk service-nya berarti PPPoE ya teman. Di sini untuk local address-nya kita isikan local address itu berarti 192. Bentar, kita isikan IP-nya 192.168.1.1. Lalu untuk remote address-nya 192.168.1.2. Kita bisa apply, lalu oke. Kita bisa masuk ke router cabangnya atau router AMGA-nya teman. Di sini kita bisa masuk ke client router AMGA, kita bisa klik PPPP interface, kita bisa klik add, lalu klik yang PPPoE client. Namanya masih utuh saja. Kita fokuskan ke bagian default. Untuk service-nya kita bisa tutup saja ya, kita kosongin. Untuk IC name-nya di sini kosong, kita pergi ke usernya PPPoE AMGA, lalu untuk passwordnya 123, lalu kita use peer DNS-nya kita bisa centang ya agar bisa ping ya teman-teman nantinya. Oke, di sini kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, oke, di sini sudah ada informasi R ya, artinya running. Kita router ISP, kita bisa ke new terminal di sini. Kita bisa ping 192.168.1.2. Nah, teman-teman ini sudah bisa ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-15 yaitu PPPoE share internet connection di customer ya. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Si VPC itu nggak bisa internetan ya, karena kita itu belum konfigurasikan IP, gateway, dan lain sebagainya. Kita akan coba share internet dari router AMGA ke jaringan lokalnya ya, teman-teman. So, ke router AMGA di Winbox, di sini kita pakai bridge aja ya, karena di sini ada Ether 2 kan Ether 3 ya. Biar satu network juga, biar nanti mengumpulkan interface-nya itu menjadi satu jaringan. Kita bisa klik yang bridge, lalu kita klik add. Di sini kita untuk namanya berarti bridge strip for PPPoE ya teman-teman di sini. Nah, kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa menuju ke ports, kita bisa klik add. Untuk interface-nya berarti Ether 2 ya teman-teman di sini Ether 2. Lalu kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, oke, di sini kita bisa klik add lagi. Lalu di sini untuk interface-nya berarti Ether 3. Kita bisa apply, lalu oke. Kita bisa menuju ke IP, lalu addresses. Di sini kita bisa tambahkan 10.10.1/24. Lalu interface-nya berarti di sini bridge for PPPoE ya teman-teman di sini. Bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Kita bisa masuk ke IP, lalu server, DHCP server. Nah, ini kita hapus saja teman-teman karena tidak penting, ini mengganggu saja.
DHCP setup, lalu kita pergi ke bridge for PPOE ya teman-teman untuk server interface-nya. Nah oke, bridge for PPOE kita bisa next, kita bisa next. Nah lalu kita bisa next, dan next saja. Nah, oke, ini sudah bisa. Kita bisa masuk ke VPC 1. Di sini kita bisa masuk ke VPC 1 terlebih dahulu. Bisa masuk ke VPC 1. Di sini kita bisa masuk ke VPC 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, di sini mendapatkan IP 10.10.10.254 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke router AMGA. Kita masuk ke IP lalu firewall. Di sini kita itu ingin VPC 1 dan 2 itu bisa internetan ya. Maka kita akan konfigurasi firewall NAT dulu. Kita bisa masuk ke NAT lalu add chain-nya SRC NAT, lalu untuk out interface-nya berarti bridge for PPOE ya teman-teman. Di sini untuk action-nya kita pergi ke mouse command saja, kita klik apply lalu oke. Nah, lalu kita bisa masuk ke VPC 1-nya. Di sini kita bisa untuk ping 8888. Nah, ini belum bisa ya teman-teman. Coba bagian kita masuk ke router AMGA dulu, lalu kita bisa masuk ke bagian general. Lalu untuk out interface-nya berarti kita pilihnya yang PPOE out 1 ya teman-teman. Di sini maaf saya salah berarti. Oke, kita klik apply. Oke, di sini baru bisa. Kita coba ping lagi untuk VPC 1-nya. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Kan trace 8888 ya teman-teman di sini. Nah, VPC 1 kalau ingin ke internetan, yaitu ke KTP dulu, lalu pergi ke 1.1 ya. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-16 atau materi yang terakhir, yaitu PPPoE, limitasi bandwidth pada PPPoE ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, salah satu fitur yang tersedia pada PPPoE itu yaitu limitasi bandwidth ya teman-teman. Kita bisa limitasi bandwidth pada router customer ya, sehingga jaringan yang ada di bawah router customer ini bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh si router AMGA ini ya teman-teman. Nah, karena di sini kita ingin lihat percobaan limitasi bandwidth, maka kalau pakai CLI itu nggak terlalu kelihatan ya. Jadi di sini saya menambahkan satu buah Linux desktop ya teman-teman. Di sini kita bisa menyalakan untuk Linux desktopnya ya teman-teman. Kita nyalakan. Sembari menunggu kita bisa masuk ke router AMGA-nya terlebih dahulu ya teman-teman di sini. Nah, kita bisa pergi ke menu bridge, lalu kita pergi ke menu ports, lalu kita tambahkan ya Ether 4 ya teman-teman. Berarti Ether 4 di sini kita bisa klik apply lalu oke. Bisa menuju ke menu PPPP, profiles, lalu ini yang default kita bisa klik ya teman-teman di sini. Nah, oke teman-teman, di sini kita menuju pada menu limits ya. Di sini RxTX-nya. Nah, misal jaringan yang dibawa customer ini dia bisa internetan dengan limitasi misal 2M atau 2 mega 2 mega. Nantinya dia akan internetan dengan limit bandwidth 2 mega 2 mega. Di sini kita isikan 2M slash 2M. Nah, oke, di sini nantinya dia akan internetan dengan limit bandwidth 2M slash 2M ya. Bisa klik play lalu oke, lalu kita bisa masuk ke Linux yang tadi. Nah, kita bisa untuk connect, oke. Kita bisa ketikkan speed test ya teman-teman. Di sini kita ketik speed test. Kita bisa klik yang web ini ya, speed test by Ookla ya teman-teman, Ookla. Di sini saya klik saja. Nantinya di sini teman-teman bisa melihat limit berapa yang didapatkan ya teman-teman. Karena punya saya lama, jadi teman-teman bisa cek sendiri saja ya nantinya.